Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit jantung bawaan pada anak. Sebelumnya kita telah membahas pencegahan penyakit PJB yang 2 hari yang lalu ya dok. Terus kita juga membahas kemarin deteksi PJB dalam kandungan. Nah, kali ini kita akan melakukan diskusi terkait screening awal terhadap PJB pada bayi baru lahir. Jangan khawatir untuk teman-teman tenaga medis atau ayah bunda yang di sini yang ketinggalan pembahasan kemarin, bisa langsung akses IG Kardiologi Pediatrik karena di situ udah disimpan rekaman-rekaman diskusi selama 2 hari kemarin. Dan kalau misalnya terus penasaran kelanjutan talk show-nya, rangkaian IG Live lanjutan ini bisa diakses terus di Instagram Kardiologi Pediatrik karena masih banyak diskusi menarik lainnya. Sebagai pembukaan, jadi memang penyakit jantung bawaan atau PJB ini merupakan kelainan yang paling banyak ditemui pada bayi baru lahir dengan angka sekitar prevalensi kira-kira 8/1000 kelahiran. PJB ini udah dideteksi sebagai salah satu penyebab kematian tersering pada 1 tahun pertama kehidupan. Ada beberapa jenisnya, nanti kita akan yang bagi yang penasaran nih pasti semua udah kepo-kepo, udah pengen cari tahu. Nah, bisa pantengin terus Instagram Live ini. Sebelumnya kita udah bergabung nih narasumber kita, Dr. Ali Navia Nasution, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Ya dok, Assalamualaikum, selamat malam sekali lagi Dr. Ali. Gimana dok, apa kabar? Ya, Mungkin mau menyapa dulu audiens kita kali ini dok. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Andini ya. Selamat Iya. malam kepada semua peserta yang sudah bergabung ya. Senang sekali kita semua bisa berkumpul di sini. Semoga nanti banyak insight lah yang bisa didapat dari acara ini. Amin. Ya, Iya. Ya dok, untuk mungkin pesan-pesan semuanya juga feel free kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya dok ya. ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dokter kepada audiens kita kali ini. Jadi Dokter Ali Nafiana Sution, spesialis jantung pembuluh darah konsultan ini merupakan dokter ahli jantung konsultan pediatrik dan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan ya dok ya. Beliau ini sudah menempuh pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah di Universitas Sumatera Utara, lulus tahun 2012, dan program fellowship kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2016. Langsung aja kali ya dok, untuk mempersingkat waktu, uh, mungkin untuk bridging di awal aja nih dok, kira-kira untuk langsung ke diskusi kita saat ini, sebagai overview, kira-kira teman-teman di sini mungkin masih belum familiar nih dok dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin dokter Ali bisa sedikit menjelaskan dan memberikan definisi gitu dok, arti dari PJB itu seperti apa, dan kita juga sering mendengar istilah PJB kritis. Mungkin dokter Ali ada insight yang bisa dibagi di diskusi kita malam ini dok. Ya, terima kasih Brandini ya. Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu merupakan salah satu kelainan bawaan yang paling banyak ya. Jadi ini merupakan suatu kelainan struktur di jantung, ya bisa di daerah ruang-ruang jantung, apakah di serambi, bilik, atau di sekatnya, atau kelainan di pembuluh darahnya ya, apakah dia aorta, arteri pulmonal, atau ada saluran terbuka. Jadi kelainan jantung ini terbanyak ya. Nah, mungkin pertanyaan kenapa nih bisa terbanyak kelainan jantung bawaan? Karena pembentukan jantung itu sudah dimulai pada awal minggu ketiga. Jadi pada saat itu biasanya ibunya itu belum sadar lagi hamil, ya. Jadi karena dia belum sadar sudah hamil, mungkin ada ibunya selama ini mengkonsumsi obat-obatan yang mempengaruhi pembentukan janinnya masih tetap dikonsumsi, atau ada infeksi yang tidak terdeteksi yang tidak segera ditangani juga bisa menyebabkan eh, gangguan perbentukan di jantung, ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa sih penyakit jantung bawaan ini organ yang terbentuk di awal-awal kehidupan. Beda sama organ yang lain, yang relatif biasanya ibunya sudah tahu dia hamil. Ya kan? Biasanya kalau ibu sudah tahu hamil kan dia pasti lebih aware, lebih menjaga. Nah, tapi kalau misalnya dia belum tahu hamil, ya dia kayak biasa aja gitu. Makanya cukup banyak ini eh, angka kejadiannya ya. Nah, jadi penyakit jantung bawaan ini juga ada sebut penyakit tadi Dokter Andi bilang penyakit jantung bawaan kritis. Jadi ada seperempat dari penyakit jantung bawaan itu dia yang perlu
penanganan segera, ini biasanya penyakit jantung ini aliran darah ke sirkulasi parunya atau ke sirkulasi ke seluruh tubuhnya itu tidak tidak terganggu. Jadi dia membutuhkan suatu saluran yang namanya ductus arteriosus itu harus tetap terbuka. Nah, ini celakanya ductus arteriosus ini biasanya kalau anaknya menangis, bernapas, oksigennya naik, ini makin lama makin kecil, bahkan menutup. Nah, sedangkan dia butuh nih saluran yang tadi gitu loh. Nah, makanya ini kalau nggak segera dikenali dan segera ditanganin, ini biasanya mengancam jiwa, ya. Kalau pada bayi yang normal nggak ada kelainan struktur jantung, ya PDA ini harus nutup. Kalau nggak nutup malah jadi masalah, yang tadi duktus tadi. Tapi kalau pada penyakit jantung bawaan yang kritis, ini Hmm. harus kita pertahankan, malah kebalikan, karena itu penyelamatnya. Mungkin itu Ya. kalau untuk sekedar pengenalan sedikit tentang ini. Baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Jadi memang PJB kritis ini memang sering ditemui ya di seperempat ada seperempat kasus ya yang sering ditemui pada Iya. pasien-pasien PJB. Dan memang keadaan ini adalah yang memaksa sebenarnya eh, eh, yang seharusnya Recording in progress. tertutup ya. Memang kita biarkan untuk terbuka karena itu sebagai penyelamat yang tadi dokter Ali sudah sampaikan. Tapi memang dok, kalau misalnya kita ngomongin PJB kritis yang seperempat tadi, sebenarnya kalau dari secara keseluruhan PJB itu sebenarnya jenis-jenisnya atau macam-macamnya sebenarnya mudahnya bisa dibagi bagaimana sih dok skemanya untuk mempermudah orang untuk mengetahui kira-kira PJB ini yang gawat, yang kritis atau memang sebenarnya bisa dievaluasi nanti lebih lanjut atau bagaimana? Mungkin Dokter Ali ada insight? Iya. Terima kasih ya. Jadi penyakit jantung sebenarnya kalau secara garis besar itu terbagi dua sebenarnya. Ya, jadi ada yang kita sebut penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau asianotik. Kemudian ada penyakit jantung bawaan yang biru atau asianotik. Nah, kalau yang asianotik ini biasanya jarang ya mengancam jiwa ya, yang asianotik. Tapi kalau penyakit jantung bawaan biru itu salah satunya adalah subset dari penyakit jantung bawaan kritis. Ya, makanya biasanya kalau misalnya dia penyakit bawaan kritis, yang biru ini terbagi lagi. Kalau yang kritis biasanya segera setelah lahir atau beberapa hari setelah lahir itu kelihatan birunya. Tapi kalau misalnya birunya sudah dijumpai mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan Hmm. setelah lahir, ya mungkin bukan termasuk penyakit jantung bawaan kritis. Hmm. Tapi kalau birunya itu setelah lahir, kemungkinan besar adalah penyakit jantung bawaan. Nanti kita perlu juga screening nanti. Mana sih yang biru yang memang penyakit jantung bawaan, mana yang kelainan lain, misalnya kelainan paru, ya, Ya. begitu. Oke Jadi dok. terbagi dua dia secara garis besar. Jadi secara garis besar dia tadi Dokter Ali sudah menyampaikan bahwa PJB ini terbagi menjadi dua, ada yang asianotik atau yang biasa disebut yang asianotik tidak biru dan sianotik itu biru. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya dok. Ya. Tapi terlepas dari itu dok, memang tadi kan dokter bilang kalau misalnya penyakit jantung biru ada yang biru dan tidak biru, apakah tanda dan gejalanya cukup melihat dari appearance atau tampilannya aja nih dok? Atau sebenarnya kita bisa melihat nih dok sign and symptom atau gejala-gejala lain dok, kayak ya mungkin dokter bisa sebutkan ada banyak ya, soalnya biasanya kan ayah bunda tuh suka khawatir gitu, misalnya kok anaknya nangis terus atau misalnya kayak Biru itu biasanya mayoritas karena adanya defect ya, artinya hmm, ada lubang atau ada saluran yang tetap terbuka sehingga darah itu berpindah. Jadi jantung itu sebenarnya kan ruang-ruang ya. hmm, Jadi jantung itu terdiri atas ruang-ruang jantung, ada serambi kiri, serambi kanan, ada bilik kiri, bilik kanan. Nah, nanti jantung itu fungsinya satu, pompa darah. Nah, jantung kiri itu dia darah bersih istilahnya. Ini darah bersih itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi akan melalui pembuluh darah yang namanya aorta. Ya, kalau misalnya yang jantung sebelah kanan itu akan udah dipakai tubuh nih. Jadi kita istilah darah kotor. Nah, darah kotor ini masuk ke jantung kanan akan dipompa ke paru-paru.
Kita bernapas, oksigen diambil, tinggi lagi oksigennya, kita istilah darah bersih, itu kembali tinggi lagi. Ya. Nah, untuk yang asianotik itu karena tidak ada sun, ada lubang, jadi ada hubungan antara jantung kiri dan kanan. Ini karena jantung kiri itu tekanannya lebih tinggi, jadi alirannya itu dari kiri ke kanan. Nah, jadi kalau dari kiri ke kanan, akibatnya apa? Akibatnya sirkulasi darah ke paru-paru meningkat. Nah, kalau meningkat, dia bisa terjadi gejala gagal jantung. Ya, jadi gagal jantung, apa saja tadi udah Dokter Andi udah sebutkan tadi. Mungkin biasanya anaknya itu rewel ya, kemudian juga dia kalau misalnya menyusui kok nggak lama-lama ngisapnya atau nggak kuat. Kalau dia ASI, ibunya bilang kok nggak kuat ya ngisapnya. Atau kalau dia lagi minum berkeringat, dahinya tuh biasanya diperhatikan ibunya tuh berkeringat ya kan. Nah, untuk yang semakin besar lubangnya atau defeknya itu akan semakin awal gejalanya dan semakin jelas. Nah, itu juga bisa juga nanti ujung-ujungnya nanti biasanya juga anaknya nanti sering infeksi saluran napas atas. Ya, tadi karena peningkatan aliran darah paru-paru tadi. Jadi kalau misalnya itu sudah terjadi semua, biasa nanti pasiennya gagal jantung, itu jatuh itu ke gagal jantung. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi sesak, kemudian juga tumbuh kembangnya juga akan lebih Terganggu ya, terlambat, Dok. ya lebih terlambat dibandingkan anak-anak seusianya. Biasanya bisa kita tanya sama ibunya, kalau saudara yang lain gimana? Misalnya kalau dia berapa bersaudara, 3 bersaudara, 4 bersaudara, biasanya nanti ibunya bilang, anak saya yang lain-lain lebih berisi dok, badannya lebih besar, lebih gemuk. Ini kok anak saya yang satu ini kok badannya langsing ya, atau kecil gitu. Itu biasanya kayak gitu kalau yang gagal jantung, yang asianotik. Oleh baik itu tenaga kesehatan atau ayah bunda saat di rumah, kalau misalnya anak-anaknya itu ada penyakit jantung bawaannya. Tadi Dokter Ali sudah menyebutkan dari mulai pasiennya atau bayinya rewel, terus diaforesis. Terus dok, semua tanda-tanda ini tadi mungkin bisa dijelaskan, dok. Jadi ada yang bisa langsung muncul, ada yang bisa delay gitu ya, tergantung kelainan dari penyakit jantung bawaannya. Betul begitu dokter? Jadi Ya, betul. memang bisa dilihat dari bisa langsung atau bisa beberapa bulan setelahnya baru ketahuan. Oke dok, terus kita ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita hold dulu sedikit ya dok. Kalau misalnya dok, untuk teman-teman tenaga kesehatan dok, kalau misalnya untuk yang membantu menolong persalinan seorang ibu gitu, kira-kira apa sih dok yang perlu diketahui dan diperhatikan pada bayi yang baru lahir itu dok, untuk sekiranya melakukan screening Ya, jadi kalau misalnya screening awal. bagi screening awal ya, Mm-mm. jadi kalau untuk yang penyakit jantung bawaan yang kritis itu biasanya lebih jelas ya. Artinya itu kita lihat nih pasiennya kok biru, ya biru, kemudian kok mungkin nangisnya pelan, ya kan. Nah, jadi untuk yang seperti itu kita lihat lagi nih. Biasanya kan langsung latah ya, kasih oksigen nih. Kasih oksigen, wah, ini kayaknya kurang bagus, apa sih kasih oksigen. Hati-hati pemberian oksigen pada penyakit jantung bawaan kritis. Karena tadi saya bilang tadi udah disebutkan di awal, eh, penyakit bawaan kritis membutuhkan ductus arteriosus PDA harus terbuka. Nah, ini kalau oksigen dikasih tinggi dan terlalu lama, ini akan mempercepat penutupan dari PDA-nya gitu ya. Nah, jadi kalau memang kita ada yang biru, ya kan, ini kita harus berpikir satu mungkin ini PJB kritis. Nah, kalau PJB kritis, nggak apa-apa pakai oksigen, nggak apa-apa kasih oksigen, cuman jangan lama-lama. Mungkin kita lihat 5-10 menit. Jadi kalau misalnya sudah kita oksigen, kita harus pantau saturasinya. Ya, jadi harus kita ukur saturasinya. Kalau dengan pemberian oksigen saturasinya kok nggak sampai 90% ya, udah oksigen tinggi tapi nggak sampai 90%, 80-80%, harus langsung, wah ini mungkin jangan-jangan penyakit jantung kritis.
Nah, kalau sudah seperti itu, oksigennya kalau bisa dihentikan atau hanya maksimal setengah sampai 1 liter per menit, ya. Jadi jangan penyakit jantung bawaan kritis, itu nomor 1, ya. Kemudian juga tadi dengan pulse oximetry, kita 2 nih, kita ukur nih, kalau dia kita curiga penyakit jantung bawaan kritis. Kita ukur di 2 tempat, yaitu tangan kanan dan kaki. Ya, kenapa begitu? Karena ductus arterius itu lokasinya itu setelah setelah arteri subclavia kiri yang memperdari tang kiri gitu, ya. Jadi kita ukur kalau memang dia ada duct dependent, kita sebut ya kalau yang penyakit itu duct dependent lesion yang tipe yang systemic circulation, ya, itu biasanya nanti bisa beda itu nanti antara tangan kanan dan kaki. Biasanya kaki itu lebih rendah dibandingkan tangan. Jadi untuk penyakit jantung bawaan kritis, maka yang paling sederhana adalah kita menggunakan pulse oximetry untuk mengukur saturasi oksigen. Gitu. Jadi kita lihat kalau misalnya nanti dia naik sampai 95%, ya mungkin bukan penyakit jantung bawaan kritis. Mungkin kita juga harus cari penyebab yang lain gitu. Tapi kalau sudah kita berikan oksigennya selama 5 sampai 10 menit, maksimal 10 menit, dan saturasi itu nggak sampai 90%, harus segera kita pikirkan penyebab kritis, oksigennya kalau bisa ya kita hentikan. Harus kita segera rujuklah kalau bisa ke tempat-tempat yang sudah ada fasilitasnya dan dokternya gitu. Jadi memang dari pengukuran, dari kita melakukan pemeriksaan fisik, terus tadi kita udah sebut sign and symptomnya atau gejala-gejala yang mungkin muncul. Lalu yang pertama kita bisa lakukan, kalau misalnya pasiennya biru, mungkin yang pertama harus dilakukan adalah mengukur saturasi ya dok ya. Melihat saturasi itu tidak boleh terlupakan. Dan memang saya juga dengar juga dari beberapa minggu ke belakang ya dok bahwa Menkes kita sekarang sedang untuk memprovide seluruh khususnya primary care terhadap penggunaan oximetry ya dok atau untuk mengukur saturasi karena memang sejatinya pengukuran saturasi ini sangatlah penting khususnya pada awal-awal untuk mendeteksi dan men-screening apakah pasien tersebut bayi yang baru lahir ini ada penyakit jantung bawaan atau tidak. Dan sedikit meringkas bahwa memang kalau misalnya ternyata dengan oksigen tinggi ternyata masih didapatkan adanya penurunan saturasi oksigen, ya kemungkinan besar itu penyakit jantung bawaan yang mana harus ditegakkan dengan diagnostik lain. Namun kalau misalnya dia meningkat gitu berarti ada penyebab lain seperti mungkin paru ya dok ya atau ada yang lain gitu. Ya, Jadi memang pengukuran saturasi ini penting. Dok, kalau misalnya udah pengukuran saturasi seperti itu nih dok, kira-kira ada nggak sih pemeriksaan lain dok yang mungkin bisa membantu dalam penegakan diagnosis selain mungkin nanti kita juga ada pemeriksaan fisik, terus dengan saturasi melihat hemodinamik atau tensi, nadi segala macam. Terus kira-kira ada pemeriksaan lain nggak dok selain pengukuran saturasi tersebut? ya kalau untuk penyakit jantung bawaan tuh biasa kita gold standarnya dengan echo ya, ekokardiografi atau USG jantung kalau orang awam taunya ya. Jadi dengan menggunakan echo itu nanti kita bisa jelas melihat struktur dari jantung, ya. Kita melihat apakah ada kelainan struktur di situ, kemudian ada defect atau enggak, ya kan. Jadi jelas semua dari echo. Dan yang mau saya garis bawahi juga untuk penyakit jantung bawaan itu memang yang paling aware itu kalau misalnya kalau kita dengar murmur ya. Nah, jadi kalau misalnya ada murmur itu biasanya lebih aware kita. Tapi ingat tidak semua penyakit jantung bawaan ini kedengaran murmur. Jadi kalau tidak ada terdengar bukan berarti tidak ada penyakit jantung bawaan. Gitu. Ya, jadi memang harus secara holistik kita periksa. Ya, nanti bisa dibantu tadi EKG, jadi kayak dokter Andi bilang ada foto ronsen, toraks. Tapi secara gold standar yang kita bisa gunakan yang non invasif adalah dengan menggunakan ekokardiografi. Gitu. Oke, dok. Jadi memang
untuk menegakkan diagnostik atau screening itu memang dibutuhkan berbagai modalitas yang holistik ya dok, modalitas diagnostik yang holistik seperti tadi kita sudah melakukan pemeriksaan fisik dari yang tadi pemeriksaan murmur seperti itu ya dok. Cuma memang Ya, kadang kan juga murmur sangat subjektif ya dok. Kadang ada yang betul. mendengar, ada yang tidak mendengar, ada yang murmur. Terus ya mungkin kita juga bisa melihat yang tadi saturasi, terus kombinasi dengan pemeriksaan EKG atau dengan ronsen. Lalu juga dengan gold standarnya tadi dokter sampaikan echo atau USG jantung. Cuma memang USG jantung ini nggak semua eh, primary care dan mungkin rumah sakit ya dok tipe C atau tipe B yang bisa melakukan ekokardiografi secara holistik dan menentukan kelainan penyakit jantung bawaan. Jadi memang paling penting untuk itu adiknya halo. Jadi memang kalau misalnya untuk itu karena sulit ya dok ya namanya juga untuk eko bayi kecil terus memang dibutuhkan keahlian khusus. Oleh karena itu mungkin nanti ada sistem perujukannya. Kalau boleh lanjut nih dok, kalau misalnya untuk em, kalau misalnya untuk sudah diperhatikan gitu dok, perawatan dan treatmentnya sendiri itu kira-kira kalau sudah menentukan nih, ini kayaknya mengarah ke arah PJB, either itu sianotik atau asianotik, kira-kira first thing first yang harus dilakukan nih eh, apa nih dok kira-kira untuk tenaga kesehatan? Ya, jadi nomor satu tapi juga bukan hal yang gampang Iya ya. dok. Kita bilang jangan cemas, tapi Ya. pada kenyataan di lapangan kalau udah membayangkan sakit jantung atau sakit jantung bawaan tuh semua udah cemas malah. Yang Iya ada dok. Udah panik cemasnya kan. duluan ya dok. Betul, ada panik Iya dok. betul. Ya tadi kayak saya bilang kalau dia biru udah langsung nih, wah ini bahaya nih. Saturasi turun biru langsung oksigen ya kan. Nah, jadi nomor Iya. satu kita harus pahami dulu tuh Hmm. kira-kira ini penyakit jantung bawaannya kalau memang ada kritis atau enggak. Jadi kita harus berpikir mindsetnya kalau ada biru barulah pikirkan ini penyakit bawaan kritis nomor satu dalam pikiran kita. Sampai kita singkirkan yang lain gitu ya. Kemudian juga tadi harus dengan pemeriksaan yang holistik ya. Mulai dari anamnesis, tadi biasanya kita tanya ibunya nih. Ibu kita tanya ya mulai dari gejala dari anaknya, tadi ada sesak enggak, ada gangguan menyusui atau enggak, ada gangguan tumbuh kembang atau enggak, ada riwayat infeksi selama berulang atau enggak, ya kan? Kemudian ada biru atau enggak. Nah, kalau sudah ada, itu juga harus tanya riwayat kehamilannya. Nah, riwayat kehamilan ini biasanya kita tanya ini ibunya gimana selama ini Bu? Kontrolnya teratur enggak? Ada riwayat pemakaian obat-obatan enggak? Atau ibunya merokok enggak? Ya kan, walaupun jarang ya negara kita ya, kalau wanita merokok, tapi sekarang juga udah mulai banyak ya kan. Kalau di luar negeri tuh banyak gitu, merokok atau alkohol juga banyak ya kan. Kita juga mungkin jarang. Kemudian juga ada resiko infeksi enggak? Misalnya rubella atau toksoplasma ya. Jadi kita tanya Iya. juga tuh biasanya ibunya mungkin ada ini enggak melihara ini enggak hewan peliharaan Hewan. misalnya Hmm. kucing ya kan atau anjing gitu kita tanya itu gitu. Kemudian juga gimana persalinannya, normal nggak, atau menangis nggak. Jadi itu sangat penting sekali kita tanyakan semua untuk memastikan bahwa ini berisiko nggak untuk terjadi penyakit jantung bawaan. Nah, kalau dia penyakit jantung bawaan yang biru ya tadi, biasanya kalau kita tanya itu sama ibunya, kapan mulai birunya? Hmm. Nah, kalau dia penyakit jantung bawaan kritis, itu biasanya segera setelah lahir ya, atau paling nggak masih dirawat pasiennya ya. Tapi ingat, penyakit menular juga bisa juga. Itu biasanya waktu dirawat bagus, stabil, begitu sampai di rumah, tiba-tiba anaknya sesak atau biru, lemas ya kan. Nah, terus orang tuanya langsung berpikir, oh ini ada apa-apa sama anaknya, pasti dibawa langsung. Nah, itu juga bisa juga terjadi. Kenapa? Karena waktu dia dirawat mungkin PDA-nya masih terbuka. Tapi begitu Hmm. sudah dibawa pulang, ya kan, nah, itu kan PDA menutup, jadi kondisinya makin turun. Nah, jadi itu ya pikirkan untuk kawan-kawan semua. Jadi memang yang paling penting adalah holistik tadi, pemikiran holistik. Karena banyak sekali penyakit yang misdiagnosis. Hmm. Ya, misdiagnosis akibatnya apa? Akibatnya kayak saya
kebetulan kalau di Medan itu banyak yang saya jumpa itu penyakit jantung bawaan yang udah dewasa malah. Yang dewasa itu yang lebih gak enaknya itu udah jatuh ke kondisi yang hipertensi paru, bahkan sudah Eisenmenger. Ya, sudah Udah nggak biru bisa dia pasti. diapa-apain lagi ya, Dok? Betul, sudah nggak bisa dipapain lagi. Padahal kalau kita dari awal kita sudah bisa mendeteksi, mendiagnosis dengan benar, itu semua bisa kita atasi sebenarnya. Ya, nggak ada penyakit bawaan yang tidak bisa teratasi kalau segera dideteksi. Itu mungkin terang dini. Iya, Dok. Jadi memang sebelum beranjak ke treatment atau penanganan lebih lanjut, memang gerbang utamanya adalah screening itu sendiri ya, Dok. Dan untuk mengetahui itu sendiri, ya kita memang screening utama itu adalah yang paling penting. Terlepas nanti penanganannya akan seperti apa, perujukannya bagaimana, cuma memang screening awalnya. Karena yang tadi dokter bilang, late presenter tuh atau yang datangnya udah terlambat gitu memang nggak hitungan jari ya, Dok. Ada Betul. banyak dan itu sangat disayangkan sekali. Padahal mungkin ada yang banyak kita bisa lakukan kalau misalnya kita bisa mendeteksi lebih awal. Ya. Terus berarti apakah penanganannya itu penanganan awalnya itu cukup medikamentosa atau obat-obatan gitu, Dok? Atau paling ya dirujuk dan langsung udah pasti langsung operasi gitu, Dok? Atau gimana, Dok? Ya, ini juga tergantung nih jenis penyakit jantung bawaan yang mana nih, ya. Gitu. Kalau kita penyakit jantung bawaan yang asianotik, ya, itu biasanya yang harus kita paling penting itu tadi murmur tadi ya, murmur tadi. Kalau ada curiga murmur atau dari klinis kita curiga, ya mungkin bisa kita anjurkan segera untuk di eko. Nah, di eko. Jadi kalau pasien-pasien yang asianotik bisa pasien ASD, VSD, PDA yang lebih simpel, itu biasanya kita nggak buru-buru nih untuk, karena pada kasus seperti itu masih ada kemungkinan bisa menutup sendiri secara spontan. Pada ASD, PSD yang jenis tertentu bisa perimembran, ya, atau muskular, atau PDA dengan ukuran juga yang kecil, itu masih ada kemungkinan menutup. Nah, jadi juga kita jangan latah nih kalau misalnya ada penyakit jantung bawaan kita langsung, oh ini harus tutup. Belum tentu, ya kan, bisa kita tunggu dulu nih. Kalau Udah ASD itu bikin panik duluan. betul ya kan. Nah, jadi Iya, Dok. jangan juga kita panik, udah harus tutup nih kalau nggak bahaya. Belum tentu. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang kecil biasanya itu nggak ada masalah tuh. Kalau di VKC nggak ada keluhan. Biasanya mungkin dari murmur kedengaran, terus langsung dianjurkan untuk diperiksa lagi. Pas di eko ketahuan mungkin ada VSD atau PDA ya. Nah, kalau dia ada klinis, gitu juga klinisnya. Kalau misalnya dia bisa distabilkan dengan farmakologis, kita obatin dulu. Ya. Kita obatin dulu, kita kasihkan biasanya golongan vasodilator ya. Bisa ACE inhibitor atau pemberian beta blocker, atau kalau dia ada gangguan udem paru, bisa juga kasih diuretik, tapi itu simptomatis ya. Nah, ini juga kita juga anjurkan untuk rutin kontrol. Kita lihat bagaimana perbaikan klinisnya. Kalau memang dia membaik, stabil, kita juga nggak usah buru-buru untuk segera menutup. Jadi kita tunggu juga tadi. Jadi kalau ASD itu bisa sampai usia prasekolah itu kita tunggu. Ya, sama juga VSD. Banyak juga pasien saya VSD mungkin 4 mili, 5 mili ya kan. Terus ada MSA, ada membran di situ. Makin lama makin mengecil, bahkan menutup gitu. Nah, kalau udah seperti itu kita nggak perlu tutup, nggak perlu dipapain gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia PJB yang kritis tadi yang biru ya, itu memang harus segera ya. Biasanya kalau misalnya seperti itu ya, nomor satu kita mungkin cukupi cairan, kemudian jangan memberikan oksigen, atau kalau memberikan oksigen harus yang dosis yang rendah, atau kalau ada fasilitas seperti prostaglandin, ini bisa kita berikan untuk menjaga supaya PDA-nya tetap terbuka. Ya, jadi kalau PDA terbuka, sirkulasi tetap adekuat, ya kan. Nah, ini bisa kita anjurkan untuk dirujuk ke center yang tersier yang lebih lengkap. Memang kalau PJB kritis itu biasanya ya ujung-ujungnya operasi.
surgical. Nah, sebelum operasi tadi bisa tadi secara obat-obatan, ya kan, dengan prostaglandin atau dengan tindakan intervensi non bedah, ya, misalnya dengan BAS, ya, balon atrial septostomy, atau PDA-nya kita pasang stent, PDA stenting. Jadi tujuannya supaya terjaga PDA-nya, jangan sampai menutup, sampai kita menunggu untuk terapi definitifnya dengan koreksi, dengan surgical. Oke. Jadi treatmentnya sendiri ada banyak dan tergantung kelainan dari penyakit jantung bawaannya itu sendiri ya dok ya. Dan memang untuk penyakit untuk PJB yang memang ternyata ya bisa dievaluasi dan kemungkinan untuk menutup sendiri memang selain medikamentosa bila diperlukan itu juga dan biasanya kita melihat progresivitas dari kelainan jantungnya itu ya dok bisa menutup sendiri atau mungkin butuh tata laksana lebih lanjut. Terus untuk ya untuk endingnya bisa memang butuh bisa dilakukan surgical atau non surgical ya dok, pembedahan atau bukan pembedahan atau intervensi yang non bedah. Dan itu macam-macamnya ada banyak banget ya dok ya. Oke deh dok. Eh, Dok izin ini udah banyak banget nih dok pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita bisa menghabiskan sisa waktu kita nih dok dengan mencoba menjawab pertanyaan yang udah rame banget. Ini ada dari Anissa ya dok, Anissa Sanum. Bentar. Anissa Sanum, selamat malam Anissa. Izin bertanya dokter. Oh ini kayaknya seorang ibu nih dok. Anak saya kelainan jantung kompleks. Sewaktu saya hamil, saya tahu betul saya sedang hamil. Dijaga dengan baik juga. Pertanyaan saya, kemungkinan nanti jika saya punya anak kembali, apakah kemungkinan akan PJB kembali? Teruntuk ini khusus jujur saya takut sekali dokter. Gimana nih dok? Kira-kira kemungkinan intinya sih sebenarnya mungkin bisa PJB kembali atau tidak dok di penanganan selanjutnya? Jadi kalau memang ada saudara ya, saudara kandung ada PJB, memang dia beresiko, artinya memang ada kemungkinan anak berikutnya itu penyakit bawaan, tapi itu tidak otomatis ya. Jadi itu yang perlu dicamkan itu. Jadi jangan, misalnya intinya jangan khawatir gitu loh, jangan khawatir. Ya, kita harus cari nih kira-kira ada nggak hal-hal yang membuat perkembangan tadi perkembangan jantungnya tadi, pembentukan jantung itu terganggu. Kayak saya bilang, ada nggak konsumsi obat-obatan selama ini ya kan? Atau ada nggak infeksi selama kehamilan? Jadi sebaiknya kalau sudah ada dengan penyakit bawaan tuh di screening semua tuh orang tuanya tuh, ayahnya, ibunya, atau ada nggak kelainan genetik ya kan? Nah kalau udah kelainan genetik memang ini bisa lebih besar kemungkinannya, tapi juga itu sekali lagi tidak 100% ya, hanya sekitar 25% maksimal tuh. Jadi kalau penyakit bawaan memang ini multifaktorial, kita nggak tahu penyebab pastinya apa, tapi penyebab-penyebab tadi seperti obat-obatan, infeksi, ya itu bisa di screening, bisa dicegah ya. Jadi jangan takut, intinya jangan takut kalau punya anak lagi. Yang penting pastikan dulu nih kira-kira penyebab yang lain apakah genetik atau yang tadi yang infeksi atau obat-obatan tadi semuanya sudah disingkirkan. Nah, mudah-mudahan nanti ambil keputusannya juga anaknya nggak ada masalah gitu. Ya dok. Jadi jadi tadi dokter telah menyebutkan memang ada beberapa ada kemungkinan, tapi nggak semata-mata ya dok sebagai penentu apakah anak selanjutnya memiliki PJB juga. Dan lagi pula bagaimana kita pintar-pintar ibu untuk menggali lagi faktor resiko dan mencoba untuk mencegah faktor resiko itu terjadi. Misalnya mungkin ada obat-obatan yang bisa dihindari, terus infeksi atau gimana, jadi lebih aware lagi. Dan kemarin nih mungkin bisa untuk ayah bunda yang mungkin khawatir atau misalnya pengen tahu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk mendeteksi PJB bahkan pada saat kehamilan, bisa dilihat di diskusi kemarin persis. Jadi bisa dilihat dari rekaman di Instagram kita kayak screening untuk PJB saat termasuk fetal echo ya dok atau echo janin. Itu juga bisa dilakukan kalau misalnya memang untuk men-screening lebih awal
seperti ketakutan tadi yang telah disampaikan Bunda Anissa ya tadi. Oke, lanjut dok. Ada pertanyaan selanjutnya dari ERM 2114. Dok, punten apakah ada hubungan antara anemia pada BBL, bayi baru lahir, dengan PDA? Kemungkinan hubungan antara anemia pada bayi baru lahir dengan PDA, dok. Kira-kira ada hubungannya nggak sih, dok? Ya, jadi kalau hubungan secara langsung nggak ada ya. Jadi kalau misalnya PDA itu kan paten duktus asalnya tetap terbuka ya. Itu Ya. malah paling sering itu pada bayi prematur. Mm-mm. Ya, jadi pada prematur itu jaringan duktusnya tidak baik, jadi akibatnya penutupannya juga terhambat, kemudian juga paru-parunya juga belum matang ya, jadi oksigenasi juga kurang baik. Jadi itu semua yang menyebabkan, jadi kalau misalnya dia respon terhadap oksigennya kurang, ya kan, itu menyebabkan PDA-nya jadi terhambat penutupannya, ya. Ya. Kemudian yang kedua itu kalau PDA itu ketinggian, ya. Jadi kalau misalnya Hmm. ada ibunya tinggal di tempat yang tinggi dengan Hmm. konsentrasi oksigen yang rendah, ya kan, itu Iya. juga bisa menyebabkan terhambatnya penutupan PDA-nya, apa ductus arteriosusnya, gitu. Jadi kalau anemia ini nggak ada hubungan secara langsung ya untuk terjadinya eh, terhambatnya penutupan dari ductus arteriosus atau timbulnya PDA, gitu. Oke dok, demi mempersingkat waktu nih untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Dari Ya. run A, Izin PJB cyanotic di RS tipe D tanpa echo hanya ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan ronsen toraks. Jarak ke RS tipe A 6 jam. Untuk tata laksana sementara apa saja dokter? PJB cyanotic. Tadi dok, Ya, gimana dok? jadi ini kalau dia PJB sinotik, lihat lagi ya, masuk yang Mm-mm, mana nih mm-mm. cyanotik ini, apakah yang PJB yang kritis Iya, atau yang tidak. tidak kritis. Ya, kalau yang tidak kritis yang sering itu TOF misalnya yang biru nih, Oh iya dok. TOF, Trogiovalo. Nah, kalau TOF ini biasanya tahunya itu nggak segera setelah lahir ya. Mm-mm, Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi kalau misalnya dia bertambah biru, mungkin spell mm-mm, hipoksik ya kan. Nah, kalau dia spell, mm-mm. ya nomor satu tetap terapinya, nomor satu cairan ya, tetap cukupi cairan. Kemudian kalau dia kita dari pemeriksaan fisik, kita ini mungkin ada ejection murmur ya kalau TOF ya. Nah, Mm-mm. kalau dia biru mungkin ya kita bisa yang paling simpel ini chest position ya, Yes, jadi position. kita dekatkan lutut dan dinding toraks dari anaknya atau bayinya ya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya tahanan sistemiknya tinggi. Jadi kita Mm. harapkan darah dari kanan yang akan ke kiri ini akan berkurang, lebih banyak ke sirkulasi paru. Jadi kita harapkan birunya akan berkurang ya. Nah, itu kalau Mm-mm. kita biru yang kita mungkin duga ini TOF ya. Nah, kalau untuk yang PJB kritis ya, selain terapi cairan juga kita lihat tadi apakah ada nggak prostaglandin. Nah, ya, ingat ya, prostaglandin ya, bukan ibuprofen atau indomethacin ya kan. Nah, Iya dok. kalau ibuprofen atau indomethacin itu malah mempercepat penutupan duktusnya, bukan malah mempertahankan. Jadi kalau Mm. ada prostaglandin, ya kan, ini saya tahu ini juga susah ya, di Medan Iya dok. juga nggak bukan Pusat. Mm-mm. mudah mendapatkannya ya. Nah, kalau memang ada prostaglandin, ya kita kasih ya. Mm-mm. Nah, kalau tidak gimana? Ya tadi cukupi cairan, kemudian jangan kasih oksigen yang tinggi. Mm-mm. Karena 6 jam kan jauh itu. Iya dok. Jangan sampai di ambulan kita kasih oksigen dosis tinggi. Nah, itu malah mempercepat penutupan PDA-nya, bukan menolong anaknya ya kan. Nah, jadi nomor satu Mm-mm. mungkin yang paling simpel cukupi cairan, kemudian jangan berikan oksigen, atau kalaupun beri oksigen mungkin maksimal 1 liter aja kalau memang perlu gitu. Mm. Iya dok. Jadi memang untuk menentukan tata laksananya memang diagnostik, balik lagi ke yang tadi ya dok ya, diagnostiknya, Iya. Jadi, penegakannya. ya Mm-mm. tergantung timingnya lah. Mungkin nomor satu saya Mm. bilang kalau ada bayi baru lahir atau neonatus, pikirkan Mm-mm. kalau biru PJB kritis. Nah, kalau PJB kritis Mm. jangan kasih oksigen tinggi. Tapi kalau misalnya dia birunya mungkin udah umur 3 bulan, 6 bulan, ya mungkin TOF ya kan. Atau mungkin TGA bisa juga tapi Mm. ada VSD-nya. Jadi
kita nggak usah terlalu Iya. cemas kalau seperti itu gitu. Tapi kalau dia neonatus harus berpikir, oh ini mungkin PJB kritis, jadi harus jangan latah kasih oksigen. Itu yang sering Ya, sering latah itu, terjadi. karena betul, karena udah biru pasti udah mikirnya ini disaturasi lagi kan, harus Iya, Dok. oksigen tinggi, nggak bisa nggak pakai oksigen, padahal nggak seperti itu sebenarnya ya. Baik, Dok. Oke, Dok. Terima kasih. Selanjutnya, Dok, pertanyaan dari Ruyana 34. Dok, berapa persen sih tingkat keberhasilan tindakan operasi jantung pada kasus ventricular septal defect? Atau ya defect septal ventricle ya, Dok ya? Iya. Berapa persen tuh? Kayak, Ya, jadi saya juga mau menggarisbawahi ya, pada kasus-kasus yang asianotik yang simple kayak ASD, VSD, mm, PDA, itu sekarang yang dipilih itu malah yang terapi intervensi non bedah, mm, mm, ya mm, intervensi non bedah. Jadi itu secara transkateter percutaneous itu mm, lebih aman, lebih risikonya lebih rendah, dan mm, outcome-nya mm, juga hampir sama atau sebanding dengan surgical. Nah, untuk mm, surgical sendiri untuk kasus-kasus yang simpel tadi yang asianotik itu sangat baik sebenarnya, mm. Iya. sangat baik. Jadi tingkat kualitasnya sangat tinggi, itu mungkin tingkat mortalitasnya di bawah 1% kalau untuk yang VSD ya. Iya. Jadi sama kayak translator di bawah 1%, tapi eh, apa length of stay-nya lebih cepat, kemudian juga tidak ada bekas operasi, ya kan? Tidak perlu rawat ICU. Iya. Jadi untuk anaknya itu lebih nyaman lah, untuk keluarga lebih Mm. nyaman. Tapi kalau untuk operasi aman. Nah, cuman tadi ada ada beberapa hal yang Harus ada diperhatikan ya, Dok. skarnya, ada Mm, sequelnya lah ya kan, ada skarnya itu mm. aja. Tapi secara keamanan itu sangat baik operasi gitu. Ya, Dok. Jadi memang untuk tata laksananya dan persentasenya sebenarnya angka keberhasilannya angka keberhasilannya tinggi baik itu surgical ataupun intervensi non bedah ya, Dok. Dan memang tapi kalau misalnya kita menentukan untuk dilakukan tindakan intervensi non bedah ya berarti tapi harus ada beberapa kriteria-kriteria ya, Dok ya. Nggak semua Betul, bisa dilakukan walaupun resikonya lebih kecil seperti yang tadi Dokter Ali sampaikan. eh, Memang harus melihat dulu kriteria-kriteria yang memenuhi syarat tersebut untuk bisa dilakukan intervensi non bedah. Karena nggak semua bisa betul. dilakukan itu. Tapi jangan khawatir, kalaupun memang harus pembedahan, kita juga udah memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi, yang tinggi ya dok, apalagi untuk kasus-kasus yang nggak terlalu, yang cukup simpel gitu ya, apalagi. Ya. Lalu selanjutnya nih dok, dok dari Ruyana, dok apakah bisa PJB asionotik berkembang jadi sianotik seiring Ya, bertambahnya umur anak? ya ini bagus pertanyaannya ya. Hmm. Jadi kalau yang asianotik itu untuk gejala awal itu kayak saya bilang tadi ya, gejala gagal jantung ya, terutama pada kasus PDA atau VSD. Kenapa terjadi gagal jantung? Karena lung overflow, artinya sirkulasi darah ke paru-paru itu meningkat, Hmm. meningkat. Hmm. Nah, pada kasus awal-awal itu tadi gejala gagal jantung, infeksi saluran nafas berulang. Maaf ya, saya mau batas sebentar ya. Oh iya dok. Untuk para peserta mungkin jangan pergi dulu karena mungkin dokter Ali. Oh ya, sudah Oke, kembali. sudah cepat kilat ya. Oh, Maaf ya kan. nggak apa dok, aman. Ya, jadi untuk yang yang Tadi ya dok, sian. asianotik ya Ya. kan, Mm-mm. asianotik itu tidak biru pada awal-awal. Nah, jadi kalau misalnya dia akibat tadi peningkatan aliran darah ke paru-paru, itu lama-lama arteri parunya itu dindingnya itu rusak ya, endotelnya itu rusak. Terus kemudian Mm-mm. juga dinding lapisan tengahnya itu ototnya itu menebal.
Akibatnya apa? Akibatnya lumen arteri parunya juga mengecil. Nah, ini kalau akibatnya apa? Terjadi peningkatan tekanan di arteri paru. Nah, untuk awal-awal ini kalau nggak paham ini nanti ibunya lihat nih, oh anaknya pada umur setahun 2 tahun kok sering sakit-sakitan ya kan? Tapi kok waktu umur 3 tahun 4 tahun mau sekolah sehat, artinya nggak ada lagi keluhan yang kita bilang di awal tadi, hilang semuanya, ya kan? Pada yang tidak mengerti orang awam itu menganggap itu sudah sehat, ya kan? Nah, tapi padahal ini progresivitas, ini proses. Jadi tadi ada hipertensi paru menyebabkan aliran darah ke sirkulasi paru berkurang, menurun. Kalau dia menurun, otomatis gejala gagal jantung atau infeksi saluran nafas berulang tadi hilang semua, nggak ada lagi. Tapi tekanan paru makin lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ini biasanya kalau sudah sekolah nih, apakah sudah SD, SMP, SMA, atau bahkan sudah kuliah, kok sekarang kok jadi mudah capek ya, gampang capek ya kan? Nah ternyata itu sudah terjadi hipertensi paru atau hipertensi pulmonal. Nah pada kasus seperti ini kalau tidak segera diperbaikin, ditutup nih defeknya yang hasil tadi, ini akan jatuh ke kondisi Eisenmenger syndrome. Ya, kenapa? Karena tadi hipertensi pulmoner itu progres. Artinya dia makin lama makin tinggi. Nah, kalau dia tekanannya sudah melebihi tekanan di sistemik atau sebelah kiri, itu nanti sannya nanti akan berubah nanti. Yang tadinya dari kiri ke kanan, darah bersih ke darah kotor, jadi darah kotor ke darah bersih, right to left shunt. Nah, kalau sudah dari right to left shunt, ya otomatis nanti saturasi turun. Ya, awal-awal nggak biru, karena saturasi kan turunnya kan perlahan-lahan ya. Tapi kalau sudah lama dia sudah kronis, saturasi tambah rendah, AB-nya tambah tinggi, nah, nanti kelihatan biru, clubbing finger. Nah, kalau sudah Eisenmenger ya sudah irreversible, artinya nggak bisa lagi dikoreksi. Nah, itu sebenarnya yang banyak yang kita jumpai sebenarnya kalau pada kasus-kasus PJB dewasa ya. Nah, makanya saya betul-betul tekankan ini harus kita sebagai tenaga medis, apalagi dokter jantung harus jangan miss nih mendiagnosisnya. Karena kalau ditangani dengan baik ya pasti bagus hasilnya. Apalagi kalau lebih cepat ya kan dikoreksi atau di repair baik secara transkateter, non bedah ataupun secara surgical. Tapi kalau misalnya terlambat udah Eisenmenger ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi ya pasiennya ya makin jelek lah kualitas hidupnya gitu dan angka harapannya juga makin rendah gitu. Oke. Iya dok, jadi memang ada kemungkinan-kemungkinan terjadi dan memang biasanya itu sih dok yang tadi saya dokter Ali sudah sampaikan, biasanya kalau udah nggak ada untuk pilek lagi, wah udah sembuh nih, udah nggak ada masalah Iya lagi, dan betul. ternyata progresivitasnya justru poinnya di situ gitu ya dok, Ya. dan memang seharusnya ditata laksana lebih awal. Baik dok, terus nih dok ada pertanyaan eh, dari Ayu Pratiwi. Dok, saya ASD plus PH. Ini kayak udah dewasa juga nih dok, ASD dengan PH. Kemarin lubangnya masih 2,9-an nih dok. Terus terakhir echo lubangnya malah menjadi makin besar, 3,5. Padahal saya rutin kok minum obat. Kira-kira itu kenapa dan apa solusinya? Ya setidaknya stabil aja dok dimensi lubangnya. Nah itu kira-kira gimana tuh dok? Ini buat pasien kita nih dok. Iya. Jadi kalau ASD ya kenapa itu tergantung tadi. Jadi kalau misalnya ada ASD itu kan ada perpindahan darah ya dari serambi kiri ke serambi kanan. Nanti yang membesar tuh serambi kanan dan bilik kanan. Ya, kalau dia serambi kanan membesar, otomatis kan dia stretching deh, dilatasi, melebar. Otomatis juga ASD juga akan bertambah ukurannya. Nah, jadi ini penambahan ukuran ini seiring dengan penambahan dimensi dari ruang jantungnya, gitu ya. Nah, Ya, kalau misalnya dia ada ASD, berarti kan asianotik ya. Jadi kalau paling komplikasi jangka panjang itu ya hipertensi pulmonal, PH tadi, seperti PH. dibilang sama Pratiwi ya. Jadi harus dipastikan nih pH-nya ini masih bisa ditutup, ya kan? Atau harus diobatin dulu baru ditutup, atau memang kalau sudah terlalu tinggi ya cuman obat-obatan. Jadi jangan berpikir lubangnya bertambah besar gitu loh. Bukan lubangnya kita pikirin, tapi
bisa pH-nya ditutup. gimana, tekanan Mm, paru-parunya gimana, ya kan? Makin mm, turun mm, nggak? Nah, kalau dia makin turun, maka bisa dipertimbangkan untuk kita tutup, mm, ya kan? Jadi mm, ada indikasinya. Jadi kita harus pastikan dengan kateterisasi jantung ya. Kateterisasi jantung mm, kanan, itu nanti kita ukur saturasinya, tekanan di ruang-ruang jantung, di arteri paru. Nanti kalau memang sudah kita ukur, kita ada satuannya PAR ya, pulmonary mm, artery resistant. Ya, mm, kalau mm, parnya di bawah 5, nah itu masih ada harapan untuk ditutup. Tapi kalau misalnya parnya di atas 5, ya, mungkin dia konservatif ya kalau secara guidelines ya. mm. Tapi saya Ya juga dok. punya pasien parnya di atas 5, ya, Mm, tapi masih high flow ya, masih left direction-nya mm, masih deras, masih 3,5, saya mm, tutup. Setelah saya tutup, mm, minum PA-nya dari 60, mm, 63 turun jadi 24 gitu. mm. Ya, Ya dok. jadi Alhamdulillah. ini juga masih case by case lah kita Mm, lihat mm, ya. mm, Tapi mm, intinya jangan terpaku pada lubang yang pertama besar, tapi gimana tekanan paru-parunya, turun atau mm, enggak. mm, Karena mm, itu yang menentukan bisa ditutup atau enggak. Lubangnya mm, sebesar apapun, kalau memang tekanan paru-parunya rendah bisa ditutup gitu loh, nggak usah mm, cemas. Tapi kalau lubangnya pun nggak terlalu besar, tekanan parunya udah sangat tinggi, terlalu tinggi, ya nggak bisa ditutup gitu Iya, dulu. Gitu. iya dok. Jadi memang ada diagnostik tambahan lagi ya dok, seperti tadi dokter Ya, bilang, right heart catheterization, kateterisasi jantung kanan untuk melihat kira-kira nih lesinya atau kelainan ini bisa ditutup atau enggak sih gitu. Dan kalau untuk next step-nya bisa ambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut ya. Dan soal besarnya kayaknya nggak perlu terlalu dipusingkan, tapi memang betul. yang paling kita harus tahu compliance minum obat baik dan untuk diagnostiknya juga jelas kira-kira mau diapakan next step-nya gitu ya. Baik dok. Lalu dok nih, ini ada pertanyaan menarik juga nih dok. Eh, Dok, apakah ada kiat-kiat, oh baby Aisyah dok, dok, apakah ada kiat-kiat yang bisa dilakukan supaya ASD-nya bisa menutup spontan? Bisa dari makan. Iya. Apakah ada berat badannya bertambah bisa membantu lubang ASD-nya Iya mengecil? ya. Ini masih optimis dok maksudnya. Betul, betul. Nomor Iya satu dok. harus optimis ya kan. Oh, Cuman iya betul dok. jangan over ya. Ya, jadi kalau ASD itu biasanya tergantung waktu kita dari bayi atau ya kecil ya, mungkin dari bayi lah ya. Kalau dia ASD-nya kecil, mungkin di bawah 5 mili ya, di bawah 5 Mm-mm. mm, itu kemungkinan besar akan menutup. Mm-mm. Ini bayi ya, kita bicara bayi nih, ya Mm-mm. kan? Bisa menutup ya kan. Nah, tapi kalau misalnya dia ASD-nya di atas 8 mili, itu sangat kecil kemungkinan menutup gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau udah 8 mili ya kan mau makan apapun ya sama aja, tetap aja gitu loh. Mungkin kemungkinan tutupnya kecil gitu. Tapi kalau misalnya di bawah 5 mm ya itu lebih besar kemungkinannya. Jadi sebenarnya nggak tergantung makanan nih, tapi besar lubangnya waktu di awal ya. Nah, tapi ingat juga, jadi kalau ASD kayak misalnya ASD nih ya, jadi juga nggak semua ASD ditutup ya kan. Nah, jadi kalau ASD-nya kecil ya itu banyak yang dari jantung kiri ke jantung kanan kan. Nah, kalau dia kecil biasanya jantungnya nggak bengkak, normal. Nah, kalau jantungnya normal, nggak bengkak, ASD kecil, juga kita biarin aja, nggak perlu ditutup juga. Kecuali kalau misalnya ada resiko stroke ya kan, atau ada gejala yang membuat pasiennya sangat tidak nyaman, mungkin bisa kita pertimbangkan. Tapi kalau memang dia tidak bergejala ya kan, dan itu kecil, jantungnya juga ukurannya normal, ya mungkin nggak perlu ditutup, cuma ya dijaga lah. Biasanya kalau pasien bawaan nih kita edukasinya tuh advice-nya harus oral hygiene ya, oral hygiene, kemudian juga jaga kebersihan selain gigi dan mulut juga hidung ya, telinga, ini juga kita harus jaga betul ini. Karena kalau kita nggak jaga, nanti resikonya kalau ada defect, ada lubang tadi, bisa Mm-mm. timbul infeksi di dalam jantung. Ya, jadi kuman itu bisa masuk ke sirkulasi darah, masuk ke jantung, dan kalau misalnya pada kondisi tertentu bisa berkembang di situ infeksinya di jam jantung gitu. Ya dok. Baik dok. Jadi emang precaution-nya juga penting ya dok. Dok izin kayak ini pertanyaan terakhir nih dari ternyata emang udah 100
hampir 100 orang nih dok yang udah join di Zoom dan di Instagram ya dok. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Cuma ini pertanyaan terakhir deh dok. Kayaknya kira-kira untuk pesan sih untuk di Congenital Heart Disease Awareness ini untuk para orang tua, ibu hamil atau pasangan yang akan berencana memiliki anak untuk mendeteksi dan mencegah penyakit jantung bawaan. Dan terkait itu juga di sini juga ada yang bertanya kira-kira kalau misalnya untuk periksa anak gitu dok untuk PJB seperti ini, misalnya dia bukan PJB kritis dan untuk melihat kemungkinan adanya PJB, kira-kira idealnya di umur berapa dok? Ya, jadi mungkin pesan saya untuk semua orang tua ya, semua orang Hmm. tua ya, pertama ya jangan cemas ya, maksudnya jangan nomor satu pikir, wah nanti kalau anak saya ini ada masalah jantung atau enggak Hmm. kayak gitu ya. Jadi nomor satu ya kita harus screening. Screening itu mulai dari orang tuanya nih, dari ayahnya, ibunya. Jadi sebisa mungkin diperiksa kalau memang ada riwayat keluarga ya kan, curiga mungkin ada faktor genetik nggak, harus screening juga, diperiksa mungkin secara gennya gimana. Kemudian juga tadi untuk infeksi ya, infeksi mungkin pada ibunya terutama ada nggak tadi ada yang toxoplasma, rubella, itu juga harus dideteksi. Jadi kalau ada deteksi, diobatin dulu, jangan hamil dulu ya kan, diobatin dulu. Nanti kalau setelah udah bagus semua, udah baik semua ya kan, baru direncanakan untuk kehamilan ya. Tapi intinya ya harus pola hidup sehat lah, ya kan? Karena kalau hamil ini kan kadang-kadang juga kita juga ibu ya nggak kurang apa maksudnya, karena ada direncanakan ada yang enggak ya kan? Kalau Iya dok. direncanakan mungkin dia bisa lebih menjaga gitu loh. Tentu saja. Tapi kalau nggak Hmm. direncanakan ya kalau kita pola hidupnya sehat, ya kan? Ya mudah-mudahan juga pembentukan janinnya atau jantung dalam janinnya juga akan baik gitu ya. Kemudian apa namanya, kalau dia ada tadi Ideal. faktor risiko semua tadi, Hmm. ya tadi Hmm. screeningnya juga tadi kayak dokter Ani bilang bisa secara sekarang udah fetal echo ya. Jadi echo Hmm. itu bukan Iya dok. hanya setelah lahir ya, jadi Hmm. fetal echo. Jadi fetus atau janin itu bisa di echo. Ini biasanya Hmm. bisa dokter jantung memang sudah training untuk melakukan fetal echo ini sudah bisa deteksi. Tapi biasanya kita anjurkan kalau yang memang berisiko tinggi. Misalnya ada riwayat tadi keluarga atau anaknya, atau mungkin dia udah usianya ibu atau ayahnya 10 tahun, atau ada apa namanya merokok atau alkohol, mungkin sebaiknya memang di Hmm. fetal echo. Sudah terjadinya apa namanya kelainan jantung. Karena kalau fetal itu kan biasanya itu usia 16 minggu ya minimal, 18 sampai 22 minggu, itu biasanya janinnya apa jantungnya udah terbentuk itu. Kalau ada kelainan mungkin nggak bisa dirubah lagi. Cuman kalau kita sudah bisa mendeteksi di awal, kita jadi tahu nih kalau dia lahir kira-kira gimana lahirnya, ya kan? Apakah bisa dilahir di tempat biasa? Kalau dia yang simple-simple, ASD, VSD, PDA, Hmm. ya di tempat biasa nggak apa-apa ya kan. Hmm. Nah, kalau misalnya dia yang PJB kritis dari fetal echo, ya kita harus segera rujuk nih ke tersier center. Jadi yang harus udah ada penyakit apa dokter jantung anaknya, kemudian dokter bedah Bedah jantung jantung. anaknya, Hmm. intensivisnya, fasilitas ICU-nya semua harus siap sehingga kalau dia lahir sudah bisa segera ditangani gitu. Iya. Ya, mungkin itu kalau Iya. misalnya pesan saya. Dan untuk tenaga medis ya, untuk tenaga medis ya kita harus lebih aware ya, lebih aware terutama penyakit pneumonia kritis. Kalau ada biru baru lahir ya, kasih oksigen boleh ya kan, tapi jangan lama-lama, lihat saturasinya, ukur saturasinya. Kalau nanti dengan oksigen yang tinggi 5 menit nggak ada peningkatan, nggak sampai di bawah 90%, harus berpikir mungkin PJB kritis. Kalau PJB kritis, oksigen malah dihindari atau hanya dosis konsentrasi yang rendah. Nah, nomor satu cairan, cukupi cairan, ya. Nomor satu cukupi cairan. Kemudian kalau ada prostaglandin, berikan prostaglandin. Nah, kemudian setelah itu segera dirujuk ke tersier center juga, ya. Nah, kemudian untuk yang asianotik tadi juga sama, misdiagnosis, ya. Asianotik yang paling sederhana murmur, tapi nggak semua ada murmur kan. Yang sederhana itu ASD itu nggak ada murmur. Jarang ya KSD jamu. Mungkin yang paling kita gampang deteksi mungkin PDA atau VSD. Itu juga kalau
kita teliti. Kalau kita cuma sekedar meriksa aja tapi kita nggak terlalu teliti juga bisa miss. Nah, jadi tolong betul-betul secara holistik dan teliti memeriksanya. Karena kalau kita betul di awal meriksa, ya insya Allah nanti pasiennya akan baik, hasilnya akan tertolong dibandingkan kalau dia miss gitu. Mungkin itu Dokter Andini kalau dari saya. Ya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Tadi ya sih saya mau sedikit merangkum ya, tapi ternyata udah dirangkum semuanya sama Dokter Ali. Dan memang kita juga udah mepet nih, Dok, waktunya. Udah banjir komen, udah ada banyak pertanyaan. Eh, udah banyak pertanyaan yang udah kita coba jawab. Kalau misalnya ternyata ada seluruh audiens yang merasa pertanyaannya masih belum terjawab atau masih belum puas nih, mungkin bisa dicantumkan aja di Instagram. Nanti kita coba jawab ya, Dok, literally ya. Iya. Jadi semoga bermanfaat ya. Udah pasti nih, udah sampai jam 8:30 nih, udah pada mantengin setia mendengarkan diskusi kita malam ini. Semoga bermanfaat ya, Dok ya. eh Paling itu aja. Terus mungkin ini pesan sponsor nih, Dok. Jadi memang kesadaran penyakit jantung bawaan atau Congenital Heart Disease Awareness Week ini dari tanggal 7 sampai 14 Februari 2023 bisa diketahui lebih lanjut dari serangkaian talk show yang udah ada di Instagram kita @kardiologi pediatrik. Terus untuk besok ini kita punya kupas tuntas penegakan diagnosis penyakit jantung bawaan ya, Dok, dengan Dr. Yofi Kurniawati, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Dan untuk webinar awam untuk ayah, bunda, ya, dan semua yang pasien PJB juga, pada tanggal 11 Februari kita punya Story of CHD Survivor and Its Promising Future. Jadi kita juga akan turut mengundang para pasien-pasien yang dengan PJB yang sudah tertangani, dan kira-kira kita bisa dengerin input-input dari mereka dan pengalaman mereka. Juga untuk dokter umum dan tenaga kesehatan akan ada simposium mengenai current update in congenital heart disease health service in Indonesia tanggal 12 Februari dan webinar bertema emergency in congenital heart disease tanggal 14 Februari. Pokoknya jangan terlewat, semuanya bisa diakses di Instagram @kardiologi pediatrik. Di sini ada penutup juga nih, Dok. Kemarin juga penutupnya udah dipakai pantun, saya izin berpantun juga nih, Dok. Jalan-jalan ke Pulau Bali, tapi sebelumnya lewat ke Boyolali. Di sini Dini dan Dokter Ali pamit undur diri, sampai jumpa kembali. Mantap. Mantap ya, Dok. Mantap. Follow IG terus, follow Instagram Kardiologi Pediatrik untuk terus mengetahui update terkini tentang PJB lewat Pokja Kardiologi Pediatrik dan penyakit jantung bawaan PERKI. Kami undur diri. Congenital Heart Disease Awareness Week 2023, segera kenali, segera tangani, segera sehat kembali. Dokter Ali, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan terima kasih sampai bertemu kembali ya, Dok. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dokter Ali, terima kasih ya, Dok.